Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Halo teman-teman, balik lagi nih sama kita. Aku Laila Dan aku Najma. Hehe. Sesuai janji kita pada video sebelumnya, pada episode pertama ini kita mau bahas sesuatu yang keren banget. Sekeren apa sih? Kasih tahu dong Kak, buruan kepo banget nih. Ntar dulu Kak. Aduh. Sebelum lanjut, teman-teman udah subscribe channel Saudah belum? Kalau belum, yuk tinggal diklik tombol merahnya. Mudah kan? Oh iya, yuk jangan sampai ketinggalan. Diklik sekarang juga ya. Oke deh, lanjut ya. Bahasan pada kali ini kita mau bahas sesuai dengan bab 1 pada buku Syakhsiyatul Mar'ah, yaitu wanita muslimah bersama Tuhannya. Masya Allah, keren banget judulnya. Nggak ngerti lagi. Pasti bahasanya sangat berat banget, kan Kak? Bisa iya, bisa enggak Kak? Wah, Bener banget sih sebenarnya. Belum lagi subbab pada judul ini tuh seputar ibadah kita sebagai muslimah dengan Allah sang pencipta kita. wah, ternyata sedekat itu ya sebenarnya hubungan kita dengan Allah pencipta kita. Yup, betul banget. Malah sampai ibadah tersebut menjadi kunci surga termudah bagi muslimah yang mau melaksanakannya. Maka untuk mencapai hal tersebut, keistimewaan wanita muslimah yang paling tampak adalah keimanannya yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu kisah Siti Hajar pada saat itu ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dekat Baitul Haram di Mekah Al-Mukarramah, di mana di situ nanti bakal ada air Zam-Zam Kak, dari hikmah Kakinya dari ya. kejadian itu, dari kakinya Nabi Ismail. ya. Jadi kisah ini sebenarnya mungkin udah masyhur banget di kalangan kita semua, merupakan suri tauladan sih kalau menurut aku, ya nggak sih? Iya, Suri bener. tauladan bagi kita wanita muslim Teladan tentang dari Siti Hajar ini iya ya. benar banget, dari kedalaman iman beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketulusan bertawakal kepada Allah. Jadi waktu itu ada percakapan menarik antara Siti Hajar dengan Nabi Ibrahim. Waktu itu ketika Ibrahim tiba-tiba bilang mau ninggalin Siti Hajar dan Nabi Ismail di situ, Beliau Siti Hajar bilang, gimana tuh? "Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini?" Terus Nabi Ibrahim bilang, "Ya, benar." Dan kemudian Siti Hajar bilang, "Ya, kalau memang begitu perintah dari Allah, maka dia tidak akan menelantarkan kami," katanya. Masya Allah. Sungguh dalam banget makna dari jawaban Siti Hajar ya. Bentuk keimanan beliau terhadap Allah tuh sungguh-sungguh dalam gitu. Nggak nggak sih, mengeluh, nggak banyak nanya ya. Iya, Kenapa beda sih ditinggalin? banget. Kenapa Iya, sih? beda banget sama kita yang zaman sekarang ketika disuruh sesuatu nih langsung nanya gitu. Kenapa aku harus kayak gitu? Kenapa aku harus kayak gini gitu kan? Ya Allah. Maka kita jadiin Siti Hajar ini sebagai contoh atau role model terbaik untuk kita menjalani kehidupannya sebagai wanita muslimah gitu. Jadi kondisi yang kita bisa lihat dari Siti Hajar ini kondisi yang sangat-sangat sulit ya Kak. Bisa dibayangin seorang suami Iya. ninggalin istri dan anak yang masih nyusuin pada saat masih itu bayi. masih bayi banget, nggak ada tumbuhan, nggak ada air, bahkan nggak ada manusia di situ, cuma gurun pasir aja gitu ya. Ya Allah. Dan di situ ya balik lagi tadi, hanya iman dan ketulusan serta tawakal kepada Allah yang membuat beliau bisa bertahan, dan hikmahnya kita bisa rasain air Zam-Zam sampai saat ini gitu. Oh iya, Kak, aku jadi ingat nih kisahnya Umar bin Khattab di zamannya Nabi Umar bin Khattab nih. Iya ya. Jadi ada hampir mirip ya kayak Siti Hajar juga tentang keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikisahkan dari Abdullah bin Zaid bin Aslam. Beliau ini sahabat Nabi kan pada saat itu. Nah, saat itu Umar itu kan biasanya kalau pemimpin di zaman dahulu itu suka patroli keliling malam-malam. Iya, benar. Dari rumah ke rumah dia lewatin gitu kan, dijaga Masya sama Allah. beliau, langsung turun tangan, nggak nyuruh siapapun. Nah, saat itu tiba-tiba dia berhenti di suatu rumah. Dia merasa capek, lelah, pengen sandaran sedikit, istirahat sedikit. Tapi ada keajaiban yang terjadi saat itu. Dia mendengar dua percakapan seorang wanita. Kira-kira kayaknya yang pertama itu wanita, kayaknya umurnya udah tua. Yang satunya lagi tuh masih muda gitu ya, anak remaja. Ibu dan anak lah gitu ya. Oh iya. Nah, itu mungkin. Iya. Nah, percakapannya itu kayak gini. Jadi si ibunya ini ngomong kan ke putrinya ya, "Wahai putriku, bangkit dan campurlah susu ini dengan air."
aduh, Oh, kira-kira iya, mau iya, ngapain iya, ini? iya, iya. Kayaknya mau curang ini ibunya ya. Ah. Terus dijawab sama si putrinya, wah ibuku, tidakkah kamu tahu Tita Amirul Mukminin tadi? Sangka si putri. Nah si ibunya nih nggak suka. Apakah titah beliau wahai putriku? Gitu. Terus si putrinya menjawab lagi, beliau menyerukan agar susu tidak dicampur dengan air. Tegas si putrinya. Mendengar penjelasan tersebut, ibunya tersebut malah berkata lagi, wahai putriku, bangkitlah dan campur susu ini dengan air. Sesungguhnya kamu sekarang berada di tempat yang tidak diketahui oleh Umar. Nah loh, si putrinya ngapain ya, bakal nurut atau enggak nih? Ternyata jawaban putri ini adalah, tidak patut bagiku menaati Umar di hadapan orang banyak, kemudian aku mendurhakainya di tempat yang sepi. Masya Allah. Masya Allah. Seketika saat itu Umar bin Khattab mendengar dan takjub gitu kan. Dia pun menyuruh Aslam untuk mencari tahu siapakah kedua perempuan ini dan apakah putri tersebut sudah menikah atau belum. Seketika kabar itu pun langsung datang dan ia mengumpulkan seluruh anak-anaknya untuk menawarkan. Anak-anak Umar ini? Iya, anak-anaknya Umar menawarkan si putri ini. Ternyata kan si putri ini belum menikah. Saat ditawarkan, Abdullah menjawab, aku sudah mempunyai istri. Terus, aku juga udah punya istri nih, kata Abdurrahman. Tinggal satu orang, namanya Hashim. Aku belum punya istri, nikahkanlah diriku dengan gadis itu. Oh, mau si Asim ya? Mau dia Masya ternyata. Allah. Mungkin ya fall in love lah ya. Fall in love karena kejujuran si putri ini. Lalu segera mungkin si Umar bin Khattab mengirim utusan untuk meminang gadis mulia tersebut dan menikahkannya dengan putranya Hashim. Dan kakak tahu gak sih, anak dari Hashim dan si gadis susu ini, tahu gak siapa keturunannya? Enggak tahu. Yaitu beliau akan melahirkan yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz? Iya, Umar yang itu, Umar bin Masya Abdul Allah, Aziz itu. Masya Allah. Nah, itulah kesadaran iman yang ditanamkan Islam gitu dalam jiwa gadis muslimah tersebut, sehingga ia menjadi wanita bertakwa dan istiqomah dalam di kondisi apapun, sesepi apapun ataupun seramai apapun. Gitu Kak. Masya Allah. Ya Allah. Kita dapat banget insight-nya luar biasa ya Kak dari kisah Siti Hajar dan ibu dan seorang gadis susu tadi ya. Dan kita juga relate sih sama Quran surah Al-Mulk yang artinya ayat 1 sampai 2 yang artinya Maha Suci Allah yang di tangannya segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Sebenarnya ini lebih relate ke kejadian ibu dan gadis susu tadi ya, bahwa sebenarnya yang menguji kita itu bahkan itu bisa hadir dari keluarga kita sendiri. Nah disitulah ibu ya, iya ibu sendiri gitu menguji keimanan kita, apakah kita masih akan tetap beriman kepada Allah atau enggak. Kan kalau ada ayatnya kan kalau kita taat kepada ulil amri maka kita juga taat kepada Allah gitu kan. Iya benar. Nah itu relate banget sih, dalam jadi, banget sih. Iya, benar. Kalau kita bimbang sedikit aja pasti udahlah ikutin nurutnya ibu maunya aja, ibu gitu, ya. gitu kan, ngapain susah-susah bantah ibu sih gitu kan. Lagi pula emang gak ada orang lain selain mereka. Masya Allah banget kalau dipikir-pikir, kita kalah jauh banget nih sama mereka-mereka ini, beliau-beliau ini. Dan kita sering melupakan gitu kan identitas kita sebagai seorang muslimah terhadap Tuhan kita gitu, terhadap pencipta kita. Sampai-sampai dua kisah ini pun tidak menjadi tamparan besar ketika kita di saat kondisi tersebut ya Kak ya. Kita tuh masih belum bisa untuk menampakkan keihsanan kita terhadap Allah gitu ya, bahwa Allah tuh selalu ada dimanapun kita berada gitu. Masya Allah sih Kak, sebenarnya sangat sulit banget untuk kita tuh bisa istiqomah terus ya di jalan Allah, untuk selalu bisa ingat Allah, untuk selalu bertawakal pada Allah. Betul-betul banget. Tapi itu bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakuin ya teman-teman, ya nggak sih? Iya bener Kak. Jadi insya Allah kalau kita punya niat yang lurus dan kemauan yang kuat, pasti akan Allah tunjukkan jalannya. Iya, Masya Allah. Gitu sih. Nah, ini baru judul besarnya doang loh teman-teman. Next video kita akan bahas bab selanjutnya. Ada yang penasaran kan nih? Pasti penasaran ya, harus penasaran sama ilmu.
Ya mungkin itu aja kali ya Kak Iya. dari kita. Semoga teman-teman senantiasa dilimpahkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga kita bisa istiqomah nge-recordnya ya. Iya bener nih Kak, tantangan besar banget buat kita. Iya bener, karena tadi istiqomah dan konsistensi itu susah. Ya, mungkin itu aja. Iya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima Dadah kasih teman-teman. Terima kasih.